Shalom keluarga kerajaan. Hari ini kita bersama dengan semua orang kudus, kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan sebagai bukti dari cintanya yang besar, kasihnya yang tak terbatas atas kita umat manusia. Alkitab katakan bahwa Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Kalau ada seseorang mau menebus sesuatu dengan harga yang mahal, tentulah sesuatu itu adalah hal yang sangat berharga baginya. Tahukah kita? Yesus tebus kita dengan nyawanya. Dia ingin menyatakan betapa berharganya saudara dan saya. Karena itu dia mati buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah secara online, memperingati hari kematian Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Kita juga akan terima pesan Tuhan. Bukan hanya itu, siapkan hatimu untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu yang sudah terima roti dan anggur dari gereja, Bapak Ibu bisa siapkan itu. Namun kalau Bapak Ibu belum terima roti dan anggur, Bapak Ibu bisa siapkan roti dalam bentuk apapun, jenis apapun. Karena yang penting adalah makna dari perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan anggur. Kalau tidak ada anggur, siapkan sirup warna merah ataupun teh. Siapkan semuanya dan ambil waktu bersama-sama. Kita akan masuk dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan melawat kita. Selamat beribadah. Hanya Kau Tuhan di
Setiap
Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menetes membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Sepanjang Shalom keluarga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali menikmati kasih Tuhan lewat perayaan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi menyelamatkan kita manusia, Yesus rela datang ke dunia. Dia menderita, Dia berkorban buat kita. Dia menggantikan hukuman kita. Seharusnya kita Allah yang dihukum, tetapi Yesus rela menanggung penderitaan dan kesengsaraan bagi kita.
Di dalam firman Tuhan Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan yang kelima, firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan menjelaskan bahwa dia rela menanggung semuanya demi kita. Dia menggantikan semuanya demi kita. Mengapa Yesus mengambil jalan salib? Mengapa dia mau mati bagi kita? Ada satu kabar baik buat kita semua sore hari ini. Di dalam adat Yahudi, disalib merupakan hukuman yang paling nista. Disalib merupakan hukuman yang paling hina. Secara harfiah, disalib artinya digantung. Secara kiasan, disalib berarti dibuang oleh bumi dan ditolak oleh surga. Dalam pemahaman orang Yahudi, disalib artinya dia dikutuk oleh Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus mau mengambil jalan penderitaan ini? Saya mau berkata kepada saudara sore hari ini, tidak ada alasan yang lain. Semata-mata dia melakukan ini karena kasihnya kepada kita, karena dia sangat mengasihi kita. Dia mau menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita. Dia mau menunjukkan betapa dalam cintanya kepada setiap kita. Anak Allah yang maha tinggi, dia mau mengambil tempat yang paling rendah. Anak Allah yang maha kuasa, dia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati di kayu salib. Bahkan dalam Roma 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mau mati bagi kita. Dia adalah Allah. Allah adalah kasih. Dia bukan Allah yang memiliki kasih, tapi dia memang adalah kasih. Pribadinya adalah kasih. Dia tidak bisa berhenti mencintai kita dan mengasihi kita. Dia tidak pernah bisa mengingkari pribadinya, karena dia adalah kasih. Kasihnya kekal, tidak ada ujung dan pangkalnya, tidak berkesudahan dalam hidup kita. Kasihnya sempurna, tidak bertambah walaupun kita berbuat baik, dan tidak berkurang sekalipun kita jatuh dalam dosa. Kasihnya ajaib bagi kita, terlalu baik sampai tidak masuk dalam akal pikiran kita yang terbatas. Kasihnya tidak bersyarat bagi kita. Apapun keadaan kita, dia mengasihi kita. Dia tulus menerima kita apa adanya. Kasihnya selalu konsisten. Kasihnya selalu ada dan tersedia bagi kita. Kasihnya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kasihnya tidak pernah menyerah. Kasihnya melampaui segala kesalahan dan kegagalan kita. Kasihnya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah kita masih meragukan kasih Tuhan? Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Salib adalah bukti terbesar kasih Allah dalam kehidupan kita. Melalui salib, Yesus membuka jalan bagi kita untuk kita menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Mari dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, Yesus mengubah status kita dari orang-orang hukuman, orang-orang terbuang, menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Mari lihat firman Tuhan di dalam Efesus 1
ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita dengan kerelaan kehendak-Nya, Allah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita yang dulunya orang hukuman, orang yang terbuang, sekarang melalui karya salib kita diterima dan kita diperlakukan sebagai anak. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Siapa kita? Sehingga kita diterima menjadi anak Allah. Penerimaan yang utuh dan total. Kita menjadi anak-anaknya. Kita punya hak istimewa karena kita memiliki kedekatan, hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Sungguh istimewa, sungguh luar biasa kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-17, versi bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya, yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Kita harus tahu identitas kita sekarang lewat karya penebusan Kristus di kayu salib. Sekarang kita adalah anak-anaknya. Kita bukan orang hukuman, kita bukan orang terbuang. Kita sepenuhnya diterima dan diperlakukan sebagai anak Allah. Firman Tuhan berkata, sekarang kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita akan menerima semua janji-janji Allah. Kita percaya. Karena itu, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sore hari ini dengan mengetahui dua kebenaran ini, yaitu pertama, salib adalah bukti terbesar kasih Allah. Dan yang kedua, salib merupakan jalan pembuka bagi kita untuk kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dengan kebenaran ini, kita akan tetap tenang apapun yang terjadi. Hati kita akan tetap percaya kepada Bapa kita. Kita tidak akan takut terhadap goncangan apapun itu yang terjadi, karena kita percaya ada Bapa yang selalu menyertai kita. Kasih-Nya kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Segala penderitaan, kesengsaraan, wabah, atau ancaman apapun, semua sifatnya sementara. Tetapi kasih Allah itu kekal selama-lamanya bagi setiap kita. Mari saudara dikasihi Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita mau buka hati kita untuk kasih Tuhan sore hari ini. Mari sadari identitas kita. Mari alami kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau bersama-sama menyelami kasih Tuhan. Biarlah sore hari ini ada terobosan kasih Tuhan di dalam setiap hati kita. Selamat menikmati kasih Tuhan, dan jangan pernah lagi meragukan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang selalu mengalir, yang selalu ada buat setiap kami. Biar sore hari ini di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan. Dan bagi kami mungkin yang belum sungguh-sungguh percaya kepadamu, biar sore hari ini kami mau putuskan, kami mau buka hati kami
Kami mau terima Engkau, Yesus Tuhan, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mau menerima Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mengubah status kami dari orang-orang terbuang, dari orang-orang hukuman. Sekarang kami adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Untuk itu siapkan anggur dan roti di tempat kita masing-masing secara bersama-sama dengan orang kudus di tempat mereka. Kita akan bersama-sama memperingati sekali lagi kematian Tuhan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali lagi siapkan hati dengan pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, untuk kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan demi cintanya, kasihnya untuk menebus setiap kita dari dosa. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu beberapa saat kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk terima pesan Tuhan. Di hari kami memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib, bukti besarnya kasih Tuhan kepada kami. Bahkan kami diberi kesempatan, kami dilayakkan untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, di mana Tuhan, Engkau sendiri menebus dosa kami, membayar semua dosa dan pelanggaran kami dengan darah-Mu. Dan Kau berkata, sudah selesai. Semua hutang dosa telah lunas dibayar. Semua hubungan yang rusak akibat dosa telah dipulihkan lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur kiranya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah kami. Dari awal sampai selesai Tuhan memimpin kami. Hati-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Engkau melawat setiap kami dalam ibadah kami hari ini. Pada akhirnya Tuhan, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami, Tuhan yang kami muliakan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Siapakah diriku ini sampai sanggah